Kamu tidak bicara tadi, Frans. Kenapa? Enggak Bang Andi, dia baca data di luar dari aplikasi. Apakah kedengaran suara saya? Ya nggak bisa, Frans, nggak kedengeran atuh. Di Yesaya boleh dibuka di Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Ya udah poinnya aja apa? Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Jelas dinyatakan di situ. Tapi lanjut lagi. Mau bilang apa, silakan Bang Juma. Saudara, kalau kita rehat aja, kita cerita tentang apa gitu, bisnis aja deh kita bahas. Bisnis. Enggak perlu kita bahas tentang yang gini-gini kayaknya. Kenapa bahas bisnis aja kita. Kenapa lari ke bisnis? Abang buka kayak gitu. Karena saya minta Yesusnya yang mau dipercayai sebagai apa, tapi abang justru bahas yang lain gitu. Mending kita bahas bisnis apa gitu. Tahu nggak arti Kristen itu? Kristen itu artinya pengikut. Tus itu artinya Pengikut. Yesus. Pengikut Yesus. Pengikut siapa? Pengikut Yesus. Apanya yang Yesus? Apanya yang Yesus yang Kristen ikutin? Yang kita ikutin itu ajarannya. Ya oke, ajarannya. Mana ajarannya? Firmannya. Dengar, Anda mengatakan yang kita ikuti ajarannya. Mana Firmannya. ajaran Yesus agar manusia beribadah kepadanya? Mana? Astaga naga. Ya, tadi katanya percaya ajarannya. Maka saya tanya, mana ajaran Yesus mengajarkan manusia beribadah kepadanya? Mana? Baik. Kalau aku tunjukkan datanya, abang bisa. Abang masih nanya lagi nanti gitu. Enggak. Ke perpustakaan. Lari ke Tuhannya Yahudi nih. Pertanyaan saya tadi apa Bang Andi? Pertanyaan itu adalah Yesus. Mana ajaran? Iya. Mana ajaran Yesus memerintahkan Untuk menyembahnya. untuk Ini saya jelasin ya. Pada waktu ibadahi? kebangkitan Yesus, jelas Yesus mengatakan, ini ada nih buktinya nih. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus, dia beritakanlah apa yang kau lihat dengan saya, apa yang saya ajarkan, sebarkanlah ke seluruh penjuru dunia. Bukan Iya, itu. mana ajarannya? Ajarannya. Mana ajaran? Mana? Ajarlah manusia melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Matius 28 nomor 20. Sekarang ajarlah segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus agar Kristen beribadah kepada Yesus? Oke, yang pertama, itu perkataannya itu sama siapa? Kepadamu itu murid-muridnya pas hari kebangkitannya. Pada hari kebangkitannya. Iya. Jadi di dalam Alkitab itu ada itu kitab-kitab atau ayat-ayat dari murid-muridnya. Di dalam ayat-ayat muridnya itu semua ajaran-ajaran dari Yesus Kristus. Disitulah inti-inti atau apa yang selama Yesus hidup sama murid-muridnya diceritakan, dijabarkan di dalam Alkitab. Jadi murid-muridnya itu dijabarkan dalam Alkitab. Mana? Kalau abang nanya mana, ya abang baca Alkitab semua itu dalam kitab Matius, Markus, itu semua dari Yesus. Iti kana-kana miseng. Dompala. Kita bahas bisnis aja Bang. Abang jangan lari dari topik. Kita bicara aja kalau. Nah, sekarang kita yang lari dari topik itu abang kan. Saya nanya sekarang mana ajaran Yesus memerintahkan Kristen untuk mengibadahi Yesus. Itu tertulis di mana? Sekarang kita bahas apa? Kita bahas harga kambing aja Bang. Enggak, sekarang aku gantian jawab nanya sama abang itu. Jadi
ini Enggak, ini gantian, mana gantian. mana dalilnya tadi? Kan Tadi dalilnya ini mana? Nggak ada. kan boleh gantian toh, nggak seharusnya. Iya enggak kan belum tuntas. Anda boleh bertanya 1000 pertanyaan ke saya. Ini tuntas dulu nih. Nih, mana ajaran Yesus Saja, nggak usah memerintahkan terlalu banyak, 1000. Dengerin dulu, ya Pras. sekuat Anda lah. Mana ajaran Yesus memerintahkan untuk diibadahi? Abang Ayo, baca Bang. lah semua mati sampai. Gini Frans, Frans, kamu kan kamu Sahabat ibadah, inilah. Frans, kamu ibadah menyembah Yesus gak? Frans, kamu ibadah menyembah Yesus gak, Frans? Akbar, giliran gue yang ngomong. Kau ibadah menyembah Yesus gak? Pertanyaanmu lucu bang, tapi lanjut aja. Enggak, Aku maksud jawab. Kalau kau bilang iya, itu pertanyaannya mana perintahnya dari Yesus seperti itu gitu loh. Paham sampai sini? Kau 6 bulan loh saya suruh kau sekolah di Burundi. Pulang-pulang kau masih, jangan-jangan kau melarikan diri dari sekolah. Mohon maaf nih bang ya. Sekarang boleh nggak aku nanya sama orang abang? Ini dia kelarin dulu ini. Kristen Iya, itu kan, gini loh Frans, Kristen itu Yesus itu Tuhan. Yesus itu disembah. Nah pertanyaannya, mana perintahnya dari Yesus untuk beribadah kepada Yesus? Mana abang dalilnya? Gitu loh. Gini loh bang. Kalau abang menanya mana perintahnya langsung, mana kata-katanya langsung tertulis di Alkitab ini, seakan-akan saya jujur. Banyak orang itu banyak baca tentang Alkitab, banyak Al-Quran, belum tentu diterapin. Kamu udah saya bilang dari awal, kepercayaan saya ya Yesus itu juru selamat. Ada 10 titah ya, saya jalani 10 titahnya. Saya tak perlu harus hafal itu dari A sampai Z itu Alkitab. Kalau abang tanya di mana ya, saya tidak tahu di mana letak persisnya. Oh tidak tahu. Ya jelas, karena saya bukan seorang ahli tersurat atau ahli. Yesus itu juru selamat. Yesus itu juru selamat atau dia Tuhan? Disitulah bang aku mau jelasin tadi. Tritunggal itu di situ masuknya. Oh, Jelas. semakin sulit. Akulah Tuhan dan Allah dan juru selamatmu. Aduh. Abangku inilah. Kalau Udah tidak- bang, kita bahas ini aja bang. Kita bisnis sarung tenun, mau nggak? Sekarang saya nanya sama abangnya sekarang. Gantian, boleh coba. Jangan begitu kita melempar pertanyaan, abang. Jangan begitu saya lempar pertanyaan, abang seakan-akan dia lain-lain, seakan-akan abang nggak mau dijawab. Coba aja kalau berani. Enggak. terima pertanyaannya. Kalau berani terima, gitu. Kalau betul. Iya, paling tidak Berani gini nggak? bang. Paling tidak Berani kalau nggak? dengar. Berani Pasti nggak, jawab? berani dan Ya udah jawab. berani. Habis ini abang bertanya. Paling tidak kalau saya tidak mampu menjawab pertanyaan abang, kan sudah 1-0 nih. Ya saya akan mengatakan gantian dong, saya lagi yang bertanya, kan gitu ya? Boleh kan? Kalau saya tidak sanggup menjawab pertanyaan abang, kan boleh saya mengatakan giliran saya dong yang bertanya. Boleh enggak kayak gitu nanti? Boleh ya? Iya, Bang. Boleh. Boleh, terserah. Ini rumah abang. Terserah. Mau tidak Allahu Akbar. ya saya bertanya ya. Boleh bang, boleh. Kenapa tidak? Kita kan saudara toh. Tapi siapkan antangin bang ya. Aku mau tanya nih. Ya. Ikutan itu. Agama Islam itu, agama abang aja, saya tidak mau menyebutkan nama kamu. Agama abang itu pasti masuk surga. Wah, Masya Allah, Subhanallah, Walhamdulillah, wa la ilaha illallah,
Allahu Akbar. Justru di surga itu nanti Bang, penghuni-penghuninya itu menyebut kata Islam. Salam, 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 salam. Itu ucapan-ucapan orang-orang yang kemudian berada di dalam surga. Itu. Di dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim, lupa ayatnya, ayat berapa itu teman-teman? Ada yang ingat gak? Ayat 23 dalam Al-Quran diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim. Tahiyyatuhum fiha salam. 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 Dan orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya dengan izin Allah. Ucapan penghormatan bagi mereka di surga itu adalah Islam. 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 Salam. 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 Subhanallah. Masya Allah. Orang di surga begitu bertemu dengan yang lain, salam, Islam. Artinya itu kemenangan. Kemenangan umat Islam terhadap keyakinannya ketika di bumi itu tidak salah. Tidak salah pilih keyakinan. Nah, ada nggak di agama saudara kayak gini? Ketika di surga nanti ketemu Kristen. Ada itu nggak ada. Aku mau jawab. Aku mau nanya nih. Gimana, Bang? Iya. Pertanyaan kedua, silakan. Nih, di mana perkataan Nabi yang menyatakan bahwasanya Islam itu pasti masuk surga? Itu aja. Itu kan tadi apa? Udah Abang bilang Islam. Ini apa ini? Surga. Kan itu kan kalian belum pasti masuk surga kan gitu. Berarti kan masih ada. Ini sudah sangat jelas ini. Wa udkhilal ladina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha biizni rabbihim tahiyatuhum fiha salam. Ini jelas ini. Ini Islam, jaminan selamatnya ini luar biasa nih. Orang yang beriman. Nah, beriman itu siapa? Islam. Mengerjakan amalan soleh. Siapa mereka? Islam. Baik. Boleh Bang. Boleh Bang aku sedikit ngomong. Abang tadi bilang jaminan. Masih kata jaminan, belum kepastian kan jaminan. Jaminan itu ada dua kemungkinan loh. Ya atau tidak. Mantap ya. Oke. Iya Pak. Saya kasih ayat lain. Dikatakan pasti, kan masih jaminan, masih insya Allah. Oke. Saya kasih ayat lainnya. Tunggu dikasih. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'anil lagwi mu'riduna walladhina hum lizzakati fa'iluna walladhina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumina faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Beruntunglah orang yang kemudian salat. Mereka beruntung. Orang-orang yang beriman itu sangat beruntung. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa yang beruntung yang beriman ini? Mendirikan salat, menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna, menunaikan zakat, memelihara dirinya untuk tidak berzina kecuali kepada istrinya. Lalu kemudian Allah menerangkan, dan mereka memelihara amanat-amanat dan memelihara janji-janji serta memelihara salatnya. Ulaika hum al-firdaus hum fiha khalidun. Mereka orang-orang salat ini mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Al-Quran surah Al-Mu'minun
ayat 11. Alladzina yarithuna firdaus hum fiha khalidun. Mewarisi surga firdaus. Kalau warisan tanah, apakah itu belum pasti, belum tentu kita punya. Yang namanya warisan itu sudah pasti punya kita kan. Islam diwariskan surga firdaus. Dalilnya Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Subhanallah. 2 pertanyaan terjawab tuntas. Pertanyaan ketiga, silakan. Baiklah Bangku ya. Pertanyaan pertama itu masih pertanyaan pertama sih. Itu masih dari belum ada 2, masih 1 pertanyaan sih, itu aja. Oh, masih kan dari tadi saya minta di mana perkataan nabinya gitu, perkataan saya ayat lah masih hadis aja itu banyak enggak. Iya. Hadis Bukhari hadis Abang kan di nomor 6.886. Silakan Anda buka. Karena saya belum pernah baca kan tentang ayat-ayat itu. Kan saya hanya nanya di mana perkataan nabinya mengatakan Islam lah, kau mengikut aku pasti masuk surga, gitu aja sih yang saya tanya. Al-Quran dan hadits itu kemudian memberikan jaminan dari Allah dan juga dari Rasulullah. Muhammad SAW bersabda, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Iya, oke. Dapat intinya ya, jaminlah aku 6 kan gitu. Iya. Berarti 6 ini harus dilakuin dulu jaminannya kan gitu. Betul. Nah, iya kan betul ya. Iya. Betul ya? Jaminan yang berarti kalau satu saja tidak dilakukan, otomatis jaminannya atau kesepakatannya tidak terjadi gitu. Di sini saya tidak ingin membenarkan agama saya atau ingin membenarkan agama Abang. Cuma saya di sini kan forumnya diskusi, saling berbagi aja. Kalau pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi di sini dari perkataan Nabi Jam ini berarti seakan-akan kalau dari 6 ini satunya tidak terjadi, padahal kita sudah melakukan semaksimal mungkin, tentunya berarti ke surga kan gitu. Hanya pendapat saya doang ya, mohon maaf jika menyinggung, mohon maaf nih saya bilang. Tapi kalau dalam ajaran kami, kalau Abang pernah saya tidak ini giliran Islam kan yang ditanya. Iya. Gak usah Bang. Ajaran Anda tadi saya minta Yesus memerintahkan mengibadahi dirinya, kan Anda oleng. Gak bisa kan. Jadi gak usah lagi pamer-pamer ajaran yang tidak ada jaminan keselamatannya Bang. Islam aja dulu. Ingat, saya memberikan ruang saudara saya bertanya 1000 pertanyaan. Baru 1 pertanyaan lu. Aku itu baru 1 loh. Aku tuh menanya di mana perkataan nabinya yang menyatakan bahwasanya kau kan tadi ngikut saya langsung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan di dalam hadits riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Baihaqi, jaminlah untukku 6 hal darimu, maka aku akan jaminkan surga untukmu. Pertama, benar dalam berkata. Kedua, tepat janji kepada Allah dan kepada manusia. Apalagi tunaikan amanah. Apalagi tutup aurat. Apalagi jaga kemaluanmu, jangan berzina. Apalagi tahan matamu dari yang haram. Apalagi jangan jaga tanganmu dari mengambil barang milik orang lain. Jamin aku 6 itu kata Rasulullah, maka aku akan menjamin engkau surga. Selesai kan? Jaminan dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad, jika mereka ingin dicintai pencipta langit dan bumi, maka suruhlah mereka mengikutimu. Fattabi'uni, ikutlah denganku, maka Allah pencipta langit dan bumi akan menyayangimu, akan mencintaimu, dan akan mengampuni segala dosa-dosamu. Nah, kalau kita ikut Rasulullah, pencipta alam semesta ini akan mencintai kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita di kehidupan berikutnya dicintai oleh yang pemilik kehidupan dan diampuni segala dosa-dosa kita, kira-kira kita kemana nantinya tuh?
Tidak mungkin neraka, pasti ke surga. Sederhana kan? Nah, sekarang pertanyaan yang ke-740. Silakan. 741. Oh iya, 41. Oh iya. Aku masih tetap yang tadi. Tapi nggak apa-apa lah kalau menurut abang menyatakan jaminan 6 ini dilakuin pasti masuk surga. Ya saya tidak menyalahkan itu. Cuma menurut saya doang ya. Menurut saya nih, mohon maaf nih, jangan ada yang tersinggung. Saya nggak Ya, minta aku kau saya tanggapi menurut. kalau menurut abang aja. Bertanya aja, jangan menurut. Dari penceritaan itu loh, jaminan. Pertanyaan kedua, abang, silakan pertanyaan kedua. Saya tidak ada pertanyaan kedua, lanjut aja dah. Iya. Sudah cukup. Saya tidak terlalu jauh. Satu aja satu. Iya. Apalagi? Satu saja, tidak terlalu banyak. Iya bang, kalau jaminan keselamatan dalam Al-Quran ku bacakan bang ya. Surah Al-Baqarah, yang lain catat. Islam, saudara muslim juga catat. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4-5. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 15 sampai ayat 16. Ar-Ra'du ayat 23. An-Nisa ayat 124. Surah Maryam ayat 60. Ar-Rahman 46. Lalu kemudian surah Hud ayat 23, Ar-Ra'd ayat 29, Ibrahim ayat 23, kemudian Al-Kahfi ayat 107, kemudian Taha ayat 75, Al-Hajj ayat 14, Al-Hajj ayat 56, Al-Ankabut ayat 58, Ar-Rum ayat 15, Luqman ayat 8, As-Sajadah ayat 19, Asy-Syura ayat 22, kemudian Al-Jasi ayat 30, At-Taghabun ayat 9, dan masih banyak lagi jaminan keselamatan yang tertoreh dalam Al-Quran kepada kami umat Islam. Sangat disayangkan di dalam Kristen tidak ada jaminan dari Yesus. Nah itu dia disayangkan. Saya coba ada. Oke. Abang bilang karena abang nyinggung nih, tidak ada kami tidak dijamin. Oh iya. Kami tidak. Padahal kita nggak bahas itu lagi gitu. tadi. Kami sudah pasti masuk. Kami tidak. Dalilnya. Iya. Dalilnya. Di perkataannya memang sudah ada gitu. Iya. Juru selamat. Mana dalilnya? Sepotong aja. Abang. Itu saudaraku ibarat kata begini. Aku punya peliharaan di rumah, ikan besar. Masa sih? Yakin lu? Iya. Bosan gue dengar lu. Setiap sabar dulu saudaraku. Bosan gue dengar lu tiap hari lu cerita. Enggak. Kita intermezzo dulu, intermezzo dulu. Dengar dulu, Bras. Intermezzo. Bro, capek ku dengar kau itu ikan mulu. Ikan apa sih, gue penasaran kali. Iya lu, di rumahku itu ada ikan. Pokoknya ikanku itu paling cantik, imut kali, dan paling menggemaskan gitu loh. Nah, tiap hari aja itu kau cerita ikan kau. Boleh nggak kita lihat ikanmu? Pingin rasanya ku lihat, penasaran aku. Iya, ayolah ke rumahku. Kapan? Hari Ahad, hari Minggu kata dia. Oke, janjianlah mereka ya. Satu RT orang itu datang ke rumahnya si yang bercerita tadi. Begitu masuk, mana ikannya? Masuklah kemudian orang-orang itu dalam ruang tamu, di dalam di akuarium, ikannya lucu pokoknya, menggemaskan. Kalian pasti pingin foto-foto dengan ikanku. Begitu orang-orang itu masuk, jejuk di ruang tamu, mana yang mana? Ini loh ikannya. Melotot semua orang itu. Ternyata yang dianggapnya ikan itu adalah kapal selam mini. Kira ikan cupang. Kenapa lu katakan ini ikan? Ikan lo kan tempatnya di air dan bisa bergerak. Kata papa, kata mama ini ikan. Tapi sudah 20 tahun tidak pernah bertumbuh. Begini aja. Ini namanya ikan bonsai. Bukannya itu namanya. Inilah gambaran saudara menceritakan tentang keyakinan keselamatan saudara, tapi tidak ada ikan, tidak ada ikan. Anda katakan ada, ternyata kapal selam ini. Awe bila maro sayang gotai. Kasih. Itu namanya ikan doktrin banyak, Mak.
Oh iya, ikan doktrin. Gimana sih? Ikan Allahu doktrin bahasa Akbar, Masya Allah. ikan doktrin bahasa Bugisnya Bali buta. Ikan buntal. Ikan buntal, balai buntiti. Ya, Halo. TV. Iya. Jadi saudara, berbicara mengenai keyakinan itu, pola kita itu seperti yang tadi di awal. Ketika kita kecil, kita disuapin, kita digunakan pakaian, dipakaikan sepatu dan seterusnya. Kita ngikut aja. Begitu besar, bertumbuh, akal berfungsi, kemudian ritme jantung berdetak kencang, melahirkan darah mengalir ke otak. Saban hari kemudian otak itu sempurna digunakan oleh makhluk yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin. Giliran tiba masa kita dewasa, nggak lagi dipilihkan makanan dan nggak lagi disuapin, nggak lagi dipakein celana, nggak lagi dipakein sepatu. Tapi ada satu hal yang menarik di Kristen ini. Ketika semuanya sudah bisa dipilihnya, satu hal yang tidak bisa dipilihnya, yaitu tentang doktrin dogma yang sudah melekat mendarah daging dari ajaran nenek moyangnya. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, bahwa mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Mereka tidak pernah kemudian mengikuti ajaran Yesus. Tadi saudara kita mengatakan percaya kepada Yesus. Apa Yesus ini? Mau dipercaya sebagai utusan atau mau dipercaya sebagai Tuhan? Kaku lidahnya saudara kita. Kenapa? Karena selama ini hanya didoktrin. Selama ini hanya kemudian dogma yang dimakan. Itu yang diterangkan Al-Quran. Mereka hanya percaya kepada nenek moyang mereka. Doktrin maksudnya tuh. Nah sedangkan dasar pijakan terhadap imannya ketika ditanya tentang Yesus, tak bisa berbicara apapun. Nah inilah gunanya berdialog dengan umat Islam. Karena berdialog baik-baik dengan umat Islam akan mengarahkan kita semua, baik yang Islam juga, untuk teredukasi menjalankan Islamnya dengan baik. Begitu juga Kristen yang mencoba untuk menggunakan akal, insya Allah akan ada ruang dalam hatinya untuk belajar sedikit demi sedikit tentang Al-Quranul Karim. Demikian saya kira ya, di tempat saya sudah jam 4 subuh teman-teman. Silakan kalau ada yang mau lanjut. Lanjut Bang Hadi, silakan. Ya. Kalau Oke, bro, terima kasih, dengerin dulu bro. Saya Bro izin. dengerin dulu. Saya izin. Dengerin dulu. Jadi kalau Bang Jumba itu nggak ada lain tujuan kecuali ayolah kembali kepada ajaran para nabi, yaitu menyembah satu Tuhan. Tanpa dibayar perpuluhan, tanpa ada tendensi kepentingan apapun. Berbeda dengan pendeta yang ngajarin Anda itu penuh doktrin, penuh berbagai macam cara. Terus Anda juga korban perpuluhan. Kalau di sini Anda bebas, tidak bayar perpuluhan. Kira-kira begitu. Itu perbedaannya, bro. Baik, terima kasih ya. Balik saya lagi dengan saya bicarakan tadi, kepercayaan Anda itu kepercayaanmu, kepercayaanku kepercayaanku. Walaupun nanti semisal dari kepercayaanku ini aku masuk neraka ataupun kemana pun, itu urusan saya. Tanggung jawab. Oh nggak bisa kayak gitu Bang. Ya, Itu sama seperti terserah iblis, Abang Bas. mau bilang Itu iblis pun ditanya gitu, wahai iblis, apa yang menghalangimu kemudian untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kemudian semua kalian itu untuk sujud menghormat kepadanya? Apa kata iblis? Ya itu karena aku lebih tinggi derajatnya daripada Adam. Ini yang Anda sangkakan ini, itu hanya Anda tidak menyuarakan. Anda sebenarnya ingin, ya itu karena saya merasa agama Kristen itu lebih benar daripada Islam. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ini, Kata Abang, iblis, Abang, ya udah ya Abang, Tuhan, karena Engkau sudah mentakdirkan kemudian aku untuk neraka, izinkan aku untuk mengajak manusia ini menemani aku ke neraka. gini loh abangku, gini. Aku mau Gimana? sebelum aku tidurnya besok kerja soalnya. Tidak ada seorang pun yang memiliki satu kepercayaan, menjatuhkan kepercayaannya. Abang pasti membela-bela tentang kepercayaan abang. Saya juga pasti ingin membela-bela kepercayaan saya. Itu memang udah sifat manusiawi kan gitu. Itu sifat iblis tadi udah diterangin itu. Iblis itu mencari. Nah, iblis itu mencari Kalau teman, bro. manusia itu pakai Dengar akal dulu, aku abangku. mau ngomong dulu. Satu iya, pendapat jangan itu bawa-bawa kalau kita udah manusiawi. pelajari dari lama, udah kita memang ikuti dari lama. Begitu kita bertemu ingin berdebat, kita ingin membenarkan bahwasanya yang kita pegang ini paling betul. Itu memang dari manusiawi kan gitu. Memang betul.
Cuma kalau abang mau ngajak saya ke agama abang, mohon maaf, saya menolak dengan halus dan saya tidak ingin ada intervensi atau apalah itu terserah lah. Pokoknya intinya dengan ajaran yang saya mulai dari awal, apa yang sudah saya mulai biarlah saya akhiri. Apapun resikonya dengan kepercayaan saya. Gini aja bro, kalau Baik, di sini, terima kasih, bro izin dulu, selamat dengerin dulu malam. sebelum turun, dengerin. Good night. Woi, Semoga dengerin. kepercayaan kita masing-masing bisa. Frans, dengerin. Kalau di sini tuh Frans, di sini itu to the point, mengajak Anda bahwa anaknya Maria itu utusan Tuhan. Tapi kalau di gereja mengajari Anda anaknya Maria itu Tuhan. Itu perbedaannya bro. Itu aja dulu sederhana. Diulang ya. Kalau Anda di gereja, nih dengerin dulu. Besok lagi kita lanjut kalau ada roomnya lagi ya. Iya. Intinya kalau orang abang mau ngajak saya ingin join atau ingin mengatakan 3 syahadat, mungkin gampang saja saya mengatakan 3 syahadat. Cuma balik lagi dari hati, dari kepercayaan, percuma atau tak ada gunanya gitu dibilang atau saya mau ikut segala. Dulu waktu kamu pertama, dengerin Frans, dulu waktu kamu pertama ketemu saya, kamu lancar loh syahadatnya Yohanes 17:3 dengan bahasa Arabnya. Udah lancar, udah lupa. Apaan sih? Saya tidak, saya sendiri tidak baca dari A sampai Z Alkitab. Apa Ya maksudnya Yohanes 17:3 itu terjemahan ke bahasa Arab. Saya tidak terlalu bahkan itu Yohanes yang abang bilang itu saya jujur Bang. Saya belum baca itu, hanya baca sekilas. Saya balik lagi karena kepercayaan saya. Karena memang menurut saya agama itu adalah kepercayaan masing-masing. Jadi kalau menurut abang atau menurut semua orang kepercayaan saya salah, ya itu urusan saya kan gitu, bukan urusan abang. Kalau menurut abang ya Anda kayak iblis, ya itu terserah saya. Anda pasrah ya terserah saya. Kalau pasrah jangan terlalu diusik kan gitu. Biarlah kita berjalan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing. Kita sudah diberikan pola pikir gitu, pola pikir yang mana yang salah, yang mana yang betul. Janganlah kita menjudge seseorang itu dikasih pertanyaan A B, kita harus suruh si orang ini harus jawab A sedangkan dia mau B. Janganlah. Oke, Katanya mau turun kepanjangan. Selamat malam, semoga sehat selalu dan semangat dalam berkhotbahnya. Good night. Good morning lah. Iya, terima kasih Bang. Siapa namanya? Franciscus Caperius. Oh iya. Terima kasih kepada saudara